Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan welcome back to Unipar Jember Podcast. Halo pagi. Hawanya panas ya sekarang ini. Iya, soalnya yang dibahas juga agak panas. agak panas ya. Sepertinya enggak, dan soalnya kan ini sesuatu yang baru di Unipar. Jadi kita wajib tahu. Siapa sih bintang tamu kita kali ini? Bintang tamu kita ada yang cantik, Bu Indah Panglipur. Dan ada yang ganteng, Pak Maulana. Oke, mereka ini dari LP3M. Apa itu LP3M? Iya, Sebelumnya itu. saya dengarnya itu BPM dan Kalau Badan BPM kan Penjamin Mutu. Badan Penjamin Mutu. Kalau LP3M itu apa? Bisa dijelaskan? Mungkin Bu Indah atau Pak Lana? Sudah menjelaskan ya. Selamat pagi, sore, malam mungkin. Jadi LP3M ini sebetulnya merupakan lembaga baru ya, yang kepanjangannya adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. Jadi awalnya itu mulai dari IKIP dulu, itu kita hanya punya yang namanya Badan Penjaminan Mutu. Jadi hanya bergerak tentang penjaminan mutu saja. Tetapi karena memang sudah tuntutan dan kewajiban kita akan beberapa hal yang utamanya terkait dengan pembelajaran, maka berevolusilah. Jadi penjaminan mutu ini menjadi LP3M, gitu ceritanya. Jadi badan menjadi lembaga. Pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. Berarti lebih Luas. Tambah Iya, lebih pekerjaannya. luas. Ditambah. Evolusi pasti ke arah ini yang lebih baik ya, pembelajaran. Kemudian sasarannya apa saja sih di LP3M ini? Kalau sasarannya yang utama kita sesuai dengan evolusi tadi, kita berevolusi dari penjaminan mutu menjadi lembaga yang lebih luas. Fokus utama kita adalah menjaga mutu yang pertama. Yang kedua, kita sudah mengarah kepada pengembangan pembelajaran. Karena selama ini belum ada yang mengatur tentang itu. Terus tentang penjaminan mutu di bidang non akademik. Terus satu lagi itu di bimbingan bidang dan karir dosen. bimbingan dan karir dosen. Oke, itu kan banyak gitu ya. Itu berarti di LP3M itu ada kayak semacam mungkin divisi-divisi atau Bidang. kabak-kabak gitu. Iya. Bisa dijelaskan? Jadi di LP3M sekarang ada 5 bidang. Ada 5 bidang. Bidang pertama bidang SPMI. SPMI ini adalah yang mengatur tentang sistem penjaminan mutu internal yang ada di internal kampus. Kemudian yang kedua ada SPI, Satuan Pengawas Internal. Ini yang baru. Kalau SPI ini bidangnya lebih ke non akademik. Jadi meliputi aset, keuangan, dan yang satunya SDM. Kemudian yang bidang ketiga itu ada bidang akreditasi. Jadi ini bidang yang lama, dulu masih ada BBM, tetap sama, bidang akreditasi yang fokus menangani segala hal mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan perbaikan tentang akreditasi. Kemudian yang keempat ada bidang pengembangan pembelajaran dan kurikulum. Nah ini dulu tupoksi ini kan menjadi satu di Warek 1. Kemudian karena jumlah mahasiswa kita juga banyak, kemudian yang dulu IKIP sekarang menjadi universitas, maka perlu untuk dipecah dan menjadi unit sendiri. Maka muncullah bidang pengembangan pembelajaran dan kurikulum. Jadi yang menangani tentang kurikulum, pembelajaran utamanya penerapan MBKM. Nah, kemudian yang kelima ini yang baru memang, yaitu bidang pengembangan karir dosen. Nah, jadi sekarang pengembangan karir dosen ini sudah ada yang memanajemen. Jadi kalau dulu itu tidak ada yang manajemen ya, jadi dosennya harus punya kesadaran sendiri untuk memikirkan karirnya, iya. Nah kemudian dibentuklah bidang ini. Bidang ini sebetulnya inline dengan rencana induk pengembangannya Unipar.
di Unipar ini nanti di periode ketiga, jadi 15 tahun akan 15 tahun datang, lagi. ini kan dirancang untuk bisa go ASEAN ya, Go ASEAN dulu. go ASEAN dengan akreditasi unggul. Jadi di situ didukung dengan adanya kenaikan SDM yang sudah harus berencana. Oke. Jadi persiapannya kita selama 10 tahun ini. Jadi bidangnya lebih ke situ. Jadi dosen juga enak sekarang. Mudah-mudahan ini juga teman-teman dari dosen juga memahami bahwa kami ini membantu ya, membantu, bukan menjadi suatu yang musuh ya. Kok saya malah karir saya diingatkan terus, boten. Jadi mudah-mudahan pemahaman ini bisa nyampe ke teman-teman dengan Oke. baik, sehingga kalau ada kerjasama itu kan tidak ada dosen yang tertinggal karirnya. Justru ini peluang ya buat Iya. dosen-dosen untuk mengembangkan dirinya kan. Kemudian ini Bu Indah, kalau dari 5 divisi itu Nggih. siapa penanggung jawab dari masing-masing divisi itu? Kalau penanggung jawabnya yang pertama di bidang SPMI itu ada Pak Firman Asyadi. Pak Firman. Pak Oke. Firman, si dosen favorit. Oke, guys. Halo, Iya. guys. Yang kedua dari bidang SPI itu ada Bu Nike. Nikel. Oke. Oke. Yang Pengawas ketiga, ya? ya, yang ketiga bidang akreditasi itu dipegang Pak Usman. Oke. Pak Usman. Yang keempat itu bidang pengembangan pembelajaran dan kurikulum dipegang Bu Ina. Oke. Dan yang terakhir pengembangan karir dosen dipegang oleh Bu Is, Bu Mutiviatun Isria. Oke. Untuk pengembangan karir dosen ini sebenarnya lebih enak ya kalau ada Bu Is ya, tapi kan nih Bu Is nggak datang nih. Saya pengen tahu juga nih dari LP3M ini ada nggak langkah atau strategi yang dibuat oleh LP3M untuk pengembangan karir dosen? Ada. Ini yang sedang berjalan ya, sedang berjalan. Itu ada beberapa hal. Yang pertama terkait tentang hal studi lanjut dosen. Oke. Jadi studi lanjut dosen sudah kita planning dan kita petakan untuk masing-masing prodi sesuai dengan kebutuhan di periode ketiga nanti, yaitu Oke. 70% dosen kita S3. sudah S3. Oke. Jadi kami berusaha untuk membuat aturannya, SOP-nya, kemudian ada pembiayaan. Insya Allah nanti kita masih menunggu penetapan ya, akan ada beasiswa bagi dosen-dosen yang S3. Jadi Beasiswa internal. beasiswa internal maupun eksternal. Jadi Oke. sudah ada beberapa kerjasama. Insya Allah bulan depan akan kita launching untuk sosialisasi hal ini. Jadi dosen itu kalau misalkan diminta untuk S3 itu bukannya tidak mau, tetapi mungkin terkait dengan beberapa hal yang masalah dana. Terutama biaya. Ya, jadi biaya Insya Allah. membayar dan biaya-biaya yang lain gitu. Iya, bener. Apalagi kalau udah punya ekor dan pasti Nggak dipikirin. sempat itu. Oke, Windah, kan itu tadi soal studi lanjut ya. Kalau Iya. kita berbicara studi lanjut, kalau jenjang karir di akademiknya, misalnya apa jabatan Jabatan fungsionalnya, fungsionalnya. kan kita tahu di Unipar ini kan masih ada ya sampai sekarang ini yang Masih belum berjava, berjava. berjavung seperti Iya, itu. iya. Itu adakah strategi dari pihak LP3M untuk ayo dong cepetan disuruh atau gimana gitu? Jadi ada strategi dari kami. Jadi yang pertama itu mengevaluasi dulu ya. Kita memetakan dosen-dosen mana yang sekiranya belum berjava Oke. atau yang sudah harus naik javanya. Oke. Ya, kalau kita petakan itu masih banyak dosen-dosen yang belum berjava Oke. dan ada yang hanya stuck di asisten ahli saja. Oke. Padahal kalau kita lihat di penilaian di akreditasi, yang diakui itu adalah yang lektor ke atas. Oh. Oke, jadi lektor ke atas. target kita memang yang asisten-asisten ahli ini kita naikkan, kita push untuk naik ke lektor minimal. Oke. Yang lektor juga harus ke lektor 300, ke lektor kepala dan Untuk menaikkan itu loh. Iya. Caranya bagaimana ya? caranya Kita bagaimana? punya program loh. Oke. Jadi program ini sebenarnya ini adalah bentuk aksi dari badan penyelenggara. Badan penyelenggara menyampaikan bahwa harus ada percepatan program guru besar. Oke. Jadi di Unipar ini juga akan kita launching ya, nanti akan kita launching karena masih kita susun sesuai dasar hukumnya. Ada program percepatan guru besar untuk dosen-dosen. Jadi
kita yang paling banyak tertinggal itu adalah guru besar. Sampai sekarang Unipar masih ada 1 guru besar dan satu-satunya masih ya itu selama sekian tahun. Karena yang mungkin itu untuk jenjang karir dosen itu kan tidak ada yang manajemen, sehingga ada banyak hal yang harus dipersiapkan, tidak tiba-tiba bisa guru besar itu dicapai 1-2 tahun kan gitu. Nah, jadi ada program itu merupakan juga hasil bentuk aksi dari Badan Penyelenggara. Insya Allah segera dieksekusi program guru besar, percepatan guru besar, kemudian lektor kepala. Nah, ini juga lektor kepala ini banyak yang stagnan di lektor, nyaman ini di lektornya. Karena syaratnya juga sulit. Tapi kalau kita bisa meraba lagi untuk kompensasinya, baik untuk perguruan tinggi maupun untuk individu dosen, itu sangat besar loh. Oke, saya penasaran kompensasi. Kompensasi apa? Iya. Jadi untuk yang lektor kepala ini memang secara sertifikasi dosen juga akan secara finansial lebih nilainya. Kemudian juga bisa ikut mendaftar sebagai asesor nantinya. Kemudian juga akan bisa mengikuti sertifikasi lainnya. Nah, ini yang menjadi nilai lebih dari lektor kepala. Dan ini menjadi nilai tinggi di akreditasi kita. Mungkin LP3M perlu mengadakan pendekatan khusus ya pada setiap individu dosennya, karena setiap individunya masalahnya kembali ke berbeda. Syaratnya memang sulit. Mungkin gini, Pak Lana dan Bu Indah tadi yang mungkin belum dijawab, yang belum bergabung sampai sekarang itu bagaimana? Padahal kita tahu kan mereka juga sudah lama gitu kan, berkarirnya sebagai dosen sudah lama. Apakah ada batasan? Oh, tahun depan ini harus nih gitu, atau ya biarkan aja udah seterbukanya pikirannya dia gitu. Ya jangan dong, bukan perubahan itu namanya. Ya gimana? Jadi kami itu selalu berjalan berdasarkan aturan yang ada. Jadi memang aturan kepegawaian yang baru ditetapkan oleh Badan Penyelenggara di bulan Februari 2022 ini terkait dengan jabatan fungsional dosen, minimal 2 tahun itu harus sudah mengurus jabatan fungsional kan. 2 tahun dari? 2 tahun dari penetapan SK sebagai dosen tetap. Jadi banyak yang sudah lewat itu. Nah, kemudian tapi aturan ini kan baru ditetapkan yang terbaru bulan Februari. Insya Allah April ini kami sudah merancang akan ada pemanggilan beberapa dosen. April dipanggil. bukan semacam panggilan dari Karena takuti. Tetapi pemanggilan ini sifatnya adalah identifikasi. Jadi kami ingin membantu dosen karena ada status dosen itu belum berjabatan fungsional sama sekali, bukan berarti mereka tidak mengurus, tapi ada kendala di situ. Nah, kendala inilah yang mau kita cairkan. Kenapa kok beku dosen ini gitu. Jadi kita ingin mencairkan kendala-kendala ini, apa yang belum cair kita cairkan, apa yang berat ya tugasnya buntu, LP3M ya. Berat. Itu baru 1 divisi loh Iya, kan? baru satu divisi. Iya, berat ya. Iya. Kasihan saya. Saya tidak bisa membayangkan. Saya penasaran sama divisi yang kedua tadi, yang bidang non akademik tadi terkait apa aja ya? Itu kan berkaitan pengawasan ya. Iya. Siapa yang diawasi? Sekarang gitu pertanyaannya. Kalau bidang SPI itu kebetulan Bu Nike yang megang. Jadi bidang SPI itu mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan aset perguruan tinggi, bidang keuangan, ya, terus bidang SDM. Jadi saling terkait antara bidangnya SPI dengan bidang pengembangan karir itu juga saling terkait. SDM itu bisa dijelaskan satu-satu? Kalau bidang aset itu seperti sarana prasarana, ya. Jadi sarana prasarana perkuliahan, ruang dosen, ruang fakultas, parkir dan lain-lain itu juga menjadi concern kita ya, concern kita untuk kita awasi juga. Terus yang kedua itu bidang keuangan. Nah, selama ini kan bidang keuangan itu tidak ada yang mengaudit. Gitu. Keuangan yang mana yang diawasi? Keuangan perguruan tinggi. Keuangan dosen ya. Itu masing-masing. Oke. Jadi memang diperlukan adanya audit tentang keuangan karena itu juga menjadi poin penting dalam proses akreditasi. Jadi di situ kita juga menjaga kestabilan antara
keuangan itu sendiri, sehingga perlu adanya suatu unit atau lembaga yang mengawasi bidang keuangan itu. Berarti yang keuangan ini pas ada hubungannya dengan biro keuangan ya? Benar Iya, nggak? iya. Iya. Nanti Jadi ada dari hubungan semua itu. biro dan unit yang ada Oke. di perguruan tinggi. Oke. Terus yang ketiga, Yang ketiga itu bidang SDM ya Bu ya. SDM. SDM. Bidang Berarti SDM. berkaitan dengan apa? Karir dosen. Karir dosen Ah, itu tadi. berkaitan Oke. dengan karir dosen. Atau dengan dosen, tetapi untuk SDM ini juga nanti masuk di kepegawaian. Kepegawaian. Oh, gitu. Kalau yang bimbing karir dosen hanya dosen, Hmm. sementara kalau yang di SPI ini kepegawaian, pegawai miliknya badan penyelenggara. Pegawai itu kan ada tenaga pendidik dan dosen. Oke. Nah, jadi tenaga pendidik juga ada auditnya di situ, karena selama ini kan tidak ada yang mengawasi. Jadi mana yang harus ada tersertifikasi, mana yang harus diberangkatkan pelatihan. Jadi ada peningkatan dari kepegawaian kita, tenaga pendidik kita kan juga perlu upgrade nih. Iya. Masa dosennya terus yang ikut pelatihan, Hmm. ikut workshop, sementara pelayanan kita banyak didukung oleh tenaga kependidikan. Nah, ini agar berjalan, makanya ada di SPI ini. Dalam upaya memberikan pengawasan baik baik pada dosen, karyawan itu, apa yang dilakukan oleh divisi SPI ini untuk membantu kinerjanya? Dia kan nggak mungkin dia hanya mengawasi sendiri, sedangkan yang diawasi banyak sekali. Apa yang menjadi pemikiran utama untuk membantu dia dalam pengawasan? Atau kerjasama dengan biro-biro itu juga? Iya, jadi untuk SPI ini kan bidang non-akademik ya. Jadi bidang pelayanan masing-masing biro, kita membantunya pertama dengan membuatkan standar. Oke. Jadi misalkan salah satu contohnya di biro keuangan dah yang paling mudah ya. Di biro keuangan nanti kita buatkan standar pengelolaan bidang keuangan. Nah, di Itu situ- yang buat divisi SPI itu ya? Iya, di divisi SPI ini. Jadi standarnya sesuai aturannya ada beberapa indikator, misalkan standar pelayanan pembayaran SPP, standar pelayanan pelaporan keuangan tahunan. Nah, untuk memanajemen biro keuangan ini kita bantu dengan buatan standar. Nah, setelah itu standar ini nanti akan kami sampaikan ke masing-masing unitnya, baik biro, lembaga maupun unit lainnya. Kita sampaikan, kita jelaskan bahwa standar pelayanannya ini loh indikatornya. Itu sudah dibuat standar? Masih berjalan masih Bu. baru berjalan. Masih baru. Karena SKMP 3M kan baru 1 Maret kemarin. Oh. Jadi kami ruhnya tuh baru berjalan belum 1 bulan ini. Kira-kira targetnya untuk menyelesaikan standar itu kira-kira bulan apa Bu Indah? Kalau target kami ya, karena kami akan segera melaksanakan audit di semester ini. Berarti sebelum audit berarti kan harus ada standar yang sudah Standarnya dulu. tersosialisasi. Jadi standarnya itu target saya itu bulan April. Oke. April selesai kita sosialisasikan. Berarti masing-masing biro harus siap nih. Iya kan, untuk perbaikan nih, ya kan? Untuk perbaikan. Jadi kita sosialisasikan dulu standarnya, baru setelah itu kan masing-masing biro berusaha untuk mencapai itu. Jadi baru akan kita audit. Nah, audit yang pertama ini tentunya kan pasti banyak yang belum sesuai dengan standar nih, karena proses manajemen yang lalu. Nah, ini yang akan kita cari datanya gitu. Kalaupun tidak cocok, tidak apa-apa. Kan Akan ada ada progresnya Ada nanti progresnya. perbaikan gitu. Nanti planning kita yang sudah kita susun di LP3M itu nanti ada bergilir. Jadi misalkan di bulan Juni nih kita start, misalkan Juni minggu pertama ada biro keuangan yang diaudit. Ya, biro keuangan di minggu pertama. Baru setelah itu minggu pertama ada hasilnya, silakan diprogres. Kemudian ada minggu ketiga. Minggu ketiga biro mana nih mau diaudit? Misalkan biro umum. Biro umum diaudit, biro keuangan melakukan perbaikan. Nah, nanti setelah selesai kita beri jeda waktu, kita nanti kembali lagi ke biro yang depan. Kita cek perbaikannya sampai mana. Apa ada tindak lanjut? Apa ada dari tindak situ? lanjutnya atau tidak, kesulitannya apa, ini kita buat catatan. Tahun depan atau kalau dimungkinkan 1 semester sekali kita audit lagi nih, ada enggak lagi perbaikannya. Jadi intinya titipan dari rektorat itu menyampaikan pelan-pelan perbaikan sistem pelaksanaan perguruan tinggi ini kita bisa berjalan baik. Jadi sistem penyelenggaraan perguruan tingginya. Berapa jeda ini waktu untuk audit?
per unitnya ini ya. Per unit. Per unitnya 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Berarti Iya. 1 bulan 2 kali ya? 2 kali. 2 kali. Itu jika dimungkinkan biro itu memang mempunyai ruang lingkup yang besar. Oke. Seperti keuangan itu kan sehari tidak Besar. selesai. Oh iya. Iya, jadi seminggu itu bisa hanya keuangan saja. Mm-mm. Karena kita ingin mencapai hasil maksimal dengan mendetail setiap ininya. Jadi kita kan sudah punya 4 auditor tersertifikasi nih. Nah, jadi dari masing-masing auditor nanti misalkan di biro atau unit itu kan harus memahami betul tentang standar. Iya. Nah, sedangkan kan itu baru. Iya. Oke. Berarti kita beri jeda 1 minggu itu untuk mereka membantu memahami, membantu mengaplikasikannya di bironya. Tentu di masing-masing biro itu kan punya ciri khas sendiri nih. Oke. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, kalau membayangkan berat ya, Berat banget banget. lebih berat ini daripada rindu. Oke, sebelum ke pembelajaran nih, ada nggak yang perlu disampaikan nih untuk masing-masing biro untuk mempersiapkan diri di audit agar bisa bekerja sama gitu Iya, loh, betul. ya kan? Ya, jadi pesannya untuk para biro ini Iya, ya, biro oke, atau unit. Jadi pada biro. monggo kita bisa bekerja sama dengan baik. Artinya kami tidak berupaya untuk mengoreksi atau mencari kesalahan tidak, Tidak. tapi untuk membangun sistem yang bisa berjalan dengan baik. Memperbaiki. Gitu aja. Memperbaiki. Mari Jadi bersama-sama. lebih baik uniparnya, Jadi ya lebih kan? baik, betul. Dan ada malahan ada beberapa unit yang memang minta diaudit. Minta. Oh, Ayo audit. Bagus itu. Ayo aku diaudit, cepat diaudit. Ya, tunggu dulu aturannya masih belum ini. Sabar ya Pak Aswan ya. Kita close-an. Oke. Kita ke Pembelajaran pembelajaran. dan kurikulum. Nah, ini yang Nah. paling banyak. Ini berat juga ini. Pembelajaran itu kan dari dulu memang belum ada unit yang mengatur. Iya. Gitu. Selama ini masih dipegang oleh wakil rektor 1. Dan sebenarnya pembelajaran dan kurikulum itu sangat berat, ya sangat berat, sehingga wakil rektor 1 juga butuh suatu unit sendiri yang memang mengurusi tentang pembelajaran dan kurikulum. Fokus utama kita yang pertama adalah tentang ini Bu ya, revitalisasi kurikulum. Ya. Jadi kita penyesuaian kurikulum KKNI dengan kurikulum yang sedang berlangsung sekarang. Contoh saja penerapan MBKM di perguruan tinggi ini kan masih meraba-raba. Iya. Nah, kita sama-sama belajar. Jadi nanti kepala bagian Iya, kepala bidang. bagian pengembangan pembelajaran dan kurikulum akan bekerjasama dengan program studi untuk ini merevitalisasi kurikulum itu. Ada target kira-kira? Ada. Jadi seperti ini. Kurikulum itu kan sudah ada beberapa prodi yang memang sudah update ya. Sudah. Tapi update-nya sampai mana ini kan belum kita samakan. Oke. Ya, jadi ada semacam ketidakseimbangan antara prodi-prodi yang ada di Unipar ini. Ini berdampak pada penerapan pembelajarannya. Oke. Gitu. Jadi akan kita rangkul semuanya. Jadi kemarin sudah ada rapat koordinasi, identifikasi kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran di prodi. Oke. Semua sudah kita identifikasi, kita sudah dapat datanya. Nah, ke depan target kita di tahun akademik 2022 ya Pak Lana ya. 2022 besok ini LMS kita sudah siap. Oke. LMS sudah terpakai, kemudian kurikulum semua prodi juga siap, Sudah siap. dan sistem pembelajaran yang sudah siap. Di samping itu ada satu lagi yang penting, yaitu yang selama ini kita kenal dengan siakat ya. Nah, sistem siakat kita akan kita perbaiki. Akan kita perbaiki sehingga Diperbaiki atau diganti, Bu Indah? Diperbaiki dulu. diperbaiki Diperbaiki. dulu. Diperbaiki dulu. Ini yang terkait dengan sistem pengelolaannya ya Bu ya, sistem pengelolaannya, karena selama ini ada dosen yang ngajar satu mata kuliah satu kelas itu bisa sampai puluhan SKS. Padahal ini ada sistem di siakat yang salah nih. Harusnya kan hanya satu mata kuliah tapi dengan jumlah yang lebih bisa satu kelas. Tapi terdeteksinya siakat masih belum bisa. Jadi sistem-sistem inilah yang akan kita pakai Bu, kita perbaiki dulu gitu. Jadi pembelajaran itu menjadi fokus utama pelayanan di perguruan tinggi
Jadi kita berusaha untuk maksimal bisa ke situ. Berarti range-nya itu 1 semester ya? Iya, Karena untuk kan mempersiapkan itu. tahun depan kan tahun ajaran ajaran depannya depan, berikutnya kan sudah harus oke nih gitu. Berarti Iya. kan ini masih ada Harapannya kira-kira gitu. 1 semester. Satu semester Iya. ini ya kita bangun semester. Kita masih membangun, membuat dokumen, sistem ya, sistem online dan sistem secara dokumen. Dokumen ini seperti apa? Seperti penerapan MBKM. Jadi kalau yang sedang berjalan sekarang itu kan MBKM diterapkan secara teknis oleh masing-masing program studi Oke. dengan model yang berbeda-beda. Yes. Ya, model pendaftarannya, model Termasuk kerjasamanya, konversinya mungkin konversi berbeda. konversinya penelitiannya. beda-beda. Nah ini Karena nggak jelas. Iya. Nah, Karena dia ada masing-masing. ada permasalahan prodi masing-masing itu sudah menyampaikan permasalahan menghadapi konversi mata kuliah dan pelaksanaan MBKM. Nah, di sini yang akan kita manajerial bersama. Jadi nanti di bidang ini itu sudah membuat pedoman pelaksanaan MBKM tentang magang, pertukaran, kemudian asistensi. Mengajar. Semua kita buat pedomannya, kita buat SOP-nya, standar alurnya. Kemudian nanti kita baru kerjasama dengan koordinatornya masing-masing yang berasal dari prodi nanti. Jadi seluruh Unipar nanti kalau mau melaksanakan misalnya asistensi mengajar, daftarnya di mana? Pintunya Ya di satu. sini satu pintu. Satu pintu gitu ya. Gitu. Nanti kita buat sistem itu. Jadi tidak ada lagi yang misalkan prodi ini kok asistensi mengajarnya seperti ini. Tidak ada, sistemnya sama nanti. Kita berusaha untuk membuat persamaan itu. Jadi prodi ini sudah tinggal jalan. Tinggal menjalankan aja. Sebagai pelaksana teknis tinggal jalan. Kita bantu untuk manajernya di atas. Jadi yang mikir itu LPTKM Banyak gitu. sekali yang dilakukan ya. Banyak. Terus kepalanya sampai kurus ya. ini lain ini. Oke. Beberapa waktu lalu nih LP3M launching buat Ya. Art Center. Ya, betul. Apa saja yang bisa dikirim pesannya lewat Oh, situ? iya. Jadi kita kemarin itu sudah launching WA Center ya, Bu. Iya. Itu semuanya terkait dengan pembelajaran saja. Pembelajaran. Iya. Hanya pembelajaran Pembelajaran saja saja, ya. Bukan Jangan yang lain. curhat. Tentang, apa-apa yang bocor itu bukan. Oh ya bukan. Hanya pembelajaran saja. Oke. Jadi WA Center ini sebetulnya merupakan hasil dari analisis audit mutu internal tahun lalu. Oke. Jadi banyak sekali informasi yang tidak bisa kami rekam di situ. Kemudian bagaimana caranya ya agar kita bisa memperoleh data yang valid, tapi data ini bisa untuk perbaikan layanan, untuk setidaknya betul-betul langsung dirasakan oleh mahasiswa. Nah, makanya kami muncul, oh iya berarti seperti suatu negara ya, bagaimana caranya agar negara itu mendengarkan suara hati rakyat kecil gitu loh. Oke. Nah, salah satunya lewat WA Center ini. Nah, jadi WA Center ini khusus pembelajaran, bisa dosen, bisa mahasiswa, Itu 24 jam Bu ya. 24 jam. 24 jam. Nomornya berapa Kak? Nomornya ada di sini. Ada di bawah sini. Oke. Nomornya ada di sini ya. 087 ya, 087 700 400 86. Oke. Bisa nggak saya coba ini ya? Boleh. 087 087 700 400 400 86. 86. Ingat, hanya pembelajaran, Hanya pembelajaran bukan yang saja. lain. Bukan curhat-curhat ya. Tapi ini kita jamin ya, kita jamin untuk Kerahasiaannya. kerahasiaannya. Jadi Kerahasiaannya kita jamin. meskipun nanti di situ ada isian yang harus kita berikan ya, karena terkait harus ada identitasnya, harus ada NIM-nya, harus ada semua itu ada, tetapi itu kerahasiaannya kita jamin karena di situ nanti ada SOP-nya. Jadi mengenai pembelajaran ini bisa dilakukan oleh dosen, oleh mahasiswa di sini ya. nggih. Misalnya kalau mahasiswa nih, misalnya mau bilang dosennya ini nggak enak Pak, ngajarnya cuma beberapa menit, bisa nggak pengaduan seperti itu? Bisa. Menjadi pertimbangan. Oh bisa. Bisa. Kemudian jika ada masalah seperti itu, tindak lanjut apa nih yang dilakukan oleh LP3M? Nah ini terkait dari teknis SOP-nya ya. Jadi jangan takut kalau misalkan mengadu boleh.
kami akan merahasiakannya. Jadi di setiap akhir pekan, jadi 1 minggu sekali, Oke. kita akan mengadakan suatu analisis dari data yang masuk di WA Center. Kemudian kita analisis, kemudian akan kita petakan masing-masing, kemudian akan kita berikan rekomendasinya, kemudian kami laporkan ini ke Warek 1 dulu, Warek 1 dulu. yang terkait dengan pembelajaran akademik Mhm. Warek 1. Kemudian dari Warek 1 akan mendisposisikan hal-hal yang ada di Pihak pengaduan terkait. itu ke pihak-pihak terkait. Misalkan seperti Bu Eki tadi ya, ada mahasiswa yang misalkan dosen saya atas nama ini hanya mengajar 5 menit atau hanya mengajar 1 semester itu kemarin hanya mengajar 2 kali begitu ya. Itu nanti akan kita disposisikan. Ini ranahnya yang berwenang siapa? Dosennya siapa? Ini ada ranahnya prodi. Jadi Warek 1 untuk menghadapi keluhan ini sudah kita berikan rekomendasi. Langkah apa yang mau diambil? Untuk pengawasannya gimana Bu Indah? Ketika itu misalnya menjadi wewenang prodi nih, Iya. terus apakah LP3M sudah lepas tangan begitu saja? Oh, tidak ada tindak lanjut. Oke, ada Ada tindak tindak lanjut lanjut. lagi. Iya, jadi intinya sama ini. Jadi intinya semuanya adalah berupa siklus yang ada di penjaminan mutu. Oke. Jadi ada pengambilan data, ada audit, ada pelaporan. Sementara ini sudah ada pelaporan belum, Pak? Sementara ini belum. Oh, belum ada. Masih aman. Nanti saya share nomor WA-nya. Iya, silakan di-share. Enggak Jadi kalau saya yang mendengar itu pada takut. Mahasiswa itu takut nanti ketemu sama Iya. dosennya nilai saya jelek. Jadi jangan khawatir ya. Jadi Karena Pasti ada dijamin kerahasiaan kerahasiaannya. dijamin kerahasiaannya. Jadi nanti ini setiap ada pelaporan, nah si pelapor ini nanti bisa mengecek sampai sejauh mana laporan saya ditindaklanjuti. Nanti mengeceknya ada di webnya LP3M. Nah itu masih kami rancang Nah, juga ini bersama yang UPTTI. Masih kami susun. Jadi nanti akan ada semacam nomor pengaduan Token. seperti Token. ya token pengaduan itu loh Bu. Jadi misalkan si A, ketika selesai WA ke WA Center itu, Ya. kemudian Ya, kami kan. terima keluhannya, nanti akan kami berikan token untuk pengaduan. Nah, token ini misalkan sudah seminggu atau 1 bulan nih, pengaduan saya sebenarnya direspon enggak sih? Iya, Kayak iya. gitu Sampai kan? mana gitu Sampai ya. mana sih sebetulnya progresnya? Nah, ini bisa dicek di webnya LP3M nanti dengan memasukkan token itu. Oh. Jadi keterangannya sudah sampai Jadi sini. yang tahu prosesnya. hanya yang Iya, betul. mengadu aja Iya. kan. Jadi nggak bisa Rahasia. dilihat Iya. semua orang. Terus itu kan kalau dari sisi mahasiswa nih. Lah, kalau dari sisi dosen, Bisa juga. Sama. Oke. Sama. meskipun itu yang dikeluhkan mahasiswanya Iya, Ah, sama, iya, bisa. sama. sama ya. Contoh. Sepertinya ini Iya, ya contohnya apa? contoh. Contoh Contohnya nih. gimana ya? Ketika mengajar, terus ternyata mahasiswanya itu yang datang cuman beberapa aja gitu ya. Terus dosen itu setiap kali mengajar seperti itu terus. Jadi yang datang itu saja. Nah itu dikeluhkan lah oleh dosen tersebut dan melaporkan ke WA Center itu. Nah itu bisa jadi dari WA Center kita disposisi ke Warek 1, kemudian Warek 1 ke Prodi yang nanti menyampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Alurnya sama ya kurang lebih. Sama. Iya, sama, kurang lebihnya sama. Jadi eksekusinya tetap di prodi nanti. Iya, jadi untuk mahasiswa dan dosen Unipar, kalau ada apa tentang pembelajaran, nyadu aja ke WA Center. Oke. Itu bisa dikontrol juga nanti solusinya seperti apa. Menarik ya. Penasaran kalau saya. Iya. Maksudnya kinerjanya gimana nanti ya? Oke, kita pindah ke SPMI. Ya, Ya. satuan apa? Sistem penjaminan mutu internal. Itu bagaimana itu? Kalau SPMI itu sebenarnya itu sudah bidang lama ya, dari awal berdirinya Badan Penjaminan Mutu itu sudah ada. Jadi SPMI itu tugasnya yang pertama adalah membuat standar-standar terkait standar mutu pendidikan, penelitian, pengabdian tridharma Oke, itu yang akademik ya. itu khusus akademik berarti. Yang untuk akademik. Kemudian standar-standar itu kita sosialisasikan kepada masing-masing program studi atau unit-unit terkait yang berhubungan dengan standar itu. Setelah itu, setelah sosialisasi, langkah selanjutnya sama seperti yang SPI, yakni ada yang namanya audit mutu internal. Nah itu yang tiap tahun kita lakukan, biasanya tiap akhir semester ya Bu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita melaksanakan audit mutu pembelajaran, jadi kita mengaudit proses pembelajaran dosen, terus mengaudit dokumen-dokumen pembelajaran yang ada di program studi, seperti itu. Gitu.
Banyak sekali tugasnya. Iya. Mengaudit, sosialisasi, membuat standar. Ya. Mengaudit lagi. Terus Atau mau ikut di LP3M? Daftar ke unit saya ya? Menyerah saya. Oke, yang terakhir adalah akreditasi ya. Akreditasi. Kalau akreditasi mungkin sudah jelas ya. Cuma kan di sini LP3M kan sebagai lembaga punya target ke depannya. Nah, berkaitan dengan akreditasi nih, targetnya kira-kira ke depannya itu seperti apa? Seperti Baik apa? di tingkat prodi maupun dari tingkat PT atau mungkin dari unit. Karena saya tahu beberapa unit seperti perpustakaan Iya. itu kan ada Ada akreditasinya. akreditasinya. Nah, itu gimana harapan dan target tentunya Agar di bisa kedepannya? mempersiapkan semua unit. Seperti apa? Jadi untuk akreditasi itu planning kami tahun ini kan target untuk akreditasi perguruan tinggi ya. IPT. IPT. Perguruan tinggi ya. Kemudian kita masih tahun depan akreditasi untuk prodi yang baru, ada Oke. 4 prodi baru. Kemudian berikutnya itu target kita adalah akreditasi internasional. Oke. Jadi Unggul dulu, Bu. iya ke unggul. Unggul Ke dulu. unggul. Salah satunya unggul itu kan kalau dulu sih akreditasi A. Ya. Kalau Akreditasi A. sekarang Kalau unggul, sekarang jadi unggul. Nah, untuk mencapai unggul ini kan ada 2 pilihan sebenarnya. Pilihan pertama yaitu mengikuti BAN PT, menyesuaikan standar agar bisa mencapai unggul. Yang kedua yaitu terakreditasi internasional. Oke. Jadi kalau kita sudah terakreditasi internasional baik prodi maupun PT, ini bisa dikonversikan menjadi unggul. Oke. Jadi 2 pilihan itu. Jadi target kita itu untuk mencapai unggul dan akreditasi internasional. Jadi kita persiapan itu sekitar 10 tahun tadi capaiannya capaiannya. bersama dengan capaian SDM. Kita kan mau go ASEAN di tahun periode ketiga ya, 10 tahun lagi. Jadi itu rencana besar kita. Kita masih mempersiapkan untuk itu. Jadi dimulai dari perbaikan sistem tadi itu. Kalau dari unit rencananya seperti apa? Misalnya perpustakaan nih kan harusnya kan akreditasi Akreditasi. juga. Iya. Nah, Oke. perpustakaan kita kan Kalau belum di nih. perpustakaan itu target kita periode kedua, jadi 5 tahun ke depan. Oh, 5 tahun belum. Karena yang 5 tahun pertama ini kita fokus pada pembenahan sistem. Oke. Pembenahan sistem. Jadi Unipar ini kan setelah merger nih baru-baru ini ya. Kita ini tahun 2021 ini tahun 1 tahun genap. April besok baru kita 1 tahun. 1 kan. tahun. Jadi kita masih perbaikan tata pamong, tata kelola dan sistemnya. Jadi masih betul-betul mengawali seperti rumah baru. Buat pondasi. Fondasi. gitu ya. Bukan buat pondasinya sudah ada. Oh, kan sudah yang ada. lama. Iya. Buat yang punya Nah, rumah. iya. Kalau bangunan baru yang dari tanah kan lebih mudah ya. Iya. Nah, ini dari bangunan yang lama untuk kita Dirobohkan perbaiki. dulu. Nah, masa kita robohkan tuh bangunan tidak. Jadi gambarannya seperti itu ya, perbaikan sistem 5 tahun ini. Banyak sekali datanya. Lumayan. Saya tidak bisa membayangkan. Oke, dari 5 divisi itu ya, kan memang pekerjaan itu banyak banget ya, banyak banget. Nah, harapan dari Bu Indah nih sebagai Ketua LP3M dan Pak Lana sebagai Sekretaris itu terhadap Kinerja. bidang kinerja kelima bidang itu tuh seperti apa sih? Bisa diceritakan nggak? Kalau saya Karena kan pasti ada apa ya, kesulitan, ada yang Gimmick-gimmicknya. protes gitu kan, pasti ada kan. gimmick-gimmicknya lah. Ya. Jadi Mengingat pekerjaannya juga banyak banget, ya Iya, kan? benar. Penuh dengan tekanan tentunya. Gimana harapannya? Jadi kalau saya sebagai ketua LP3M itu kan berawal dari ketua BPM yang mulai 2016 ya. Jadi sudah banyak makan asam garamnya 2016 itu kan ada semacam perubahan proses ya. Perubahan proses itu kan pasti ada yang namanya menanggapi positif, ada yang menanggapi negatif. Oke. Jadi untuk LP3M juga sama. Kita menambah 3 bidang baru. 3 bidang baru ini pun bidang yang betul-betul bersentuhan langsung dengan hal-hal yang notabene dulu tidak pernah dipegang seperti tadi itu kan karir dosen, kemudian ada yang pembelajaran yang dulu misalkan tidak pernah diurus oleh perguruan tinggi, hanya prodi saja. Nah, sekarang kita coba merangkum itu semua. Jadi harapan saya LP3M ini bisa membantu perbaikan sistem di Unipar. 1 tahun ini itu sudah harus ada sistem yang siap, Oke. bisa diterima oleh semua kalangan, dalam artian
semua kalangan di perguruan tinggi itu bisa bekerja sama. Oke. Gitu. Tidak Penting ada itu kerjasama. iya Bekerja bekerja sama. sama. Karena kalau tidak bekerja sama itu tidak akan jalan sistemnya. Dan tidak akan berubah jadi lebih baik kan, seperti itu. Kita kepengennya lebih baik, kalau pengen maju ya harus berubah lebih baik kan gitu ya. Iya betul. Buat teman-teman dosen, hai. Terima Lana. Kalau harapan kami ya dari LP3M, ya kita tetap berjalan sinergi ya antara LP3M dengan unit-unit yang lainnya, juga dengan program studi kita berjalan maju bersama. Oke. Jadi memang dibutuhkan kerjasama itu Kerjasama. tadi, kerjasama dari semua pihak ya untuk kemajuan dari Unipar ini sendiri. Itu sih Bu. Ya karena tugasnya berat itu tadi ya. Kok jadinya dan sama Bu Iya, saya membayangkan pekerjaan yang Agak- seperti itu iya. dengan tim yang menurut saya itu sedikit sekali Iya, timnya. sedikit sekali Dengan timnya. tugas yang begitu banyaknya. Ada nggak disampaikan sama pimpinan nih? Nambah tim. Cuman begini Bu. Jadi memang di tempat kami di LP3M itu terdiri dari personal-personal. Oke. Ya. Cuman di bawah bidang itu nanti kita akan membentuk tim-tim. Oke. Seperti halnya pengembangan karir dosen. Iya. Itu nanti di bawahnya juga bekerja sama dengan tim Serdos, tim Java, tim BKD seperti itu. Untuk di pembelajaran juga begitu. Nanti ada tim MBKM, tim magang, tim ya pokoknya yang berkaitan dengan itu. Kita dibantu oleh beberapa tim. Semoga bisa bekerja sama dengan baik semua timnya itu Iya. ya. Amin. Karena kerja ini Itu. berat sekali nih. Berat. Oke. Sudah Dan? Sudah. Saya ingin ini nih, ada Pak Lana dan Bu Indah nih sampaikan beberapa kalimat untuk persiapan IPT di universitas nih. Apa Bisa. yang bisa disampaikan? Silahkan. Ini untuk siapa nih? Untuk mahasiswa atau Untuk semua, Untuk karena semua. IPT kan Semuanya. melibatkan Nah. semua Bu Indah. Mulai dari pimpinan sampai Ya. bawahan ini. Dukungan-dukungan seperti apa yang diharapkan dari pimpinan? Monggo Bu Indah. Baik, jadi untuk seluruh keluarga besar Universitas PGRI Argopuro, mohon dukungannya ya untuk kesuksesan akreditasi perguruan tingginya Unipar yang pertama ini, yang pertama. Jadi semoga bisa bekerja sama dengan baik. Bulan April ya Pak Lana ya? Oh, bulan depan berarti. Bulan April Mei kita April upload. itu ya, April itu terakhir sudah. Akhir April itu terakhir kita upload. Mohon doanya agar sukses dalam penguploadannya Amin. dulu. Amin. Kemudian mohon kerjasamanya juga di semua pihak nanti terkait dengan bukti fisik bisa membantu kerja dari tim kita sekalian. Jadi jangan dinilai ini suatu pekerjaannya, tapi nilai hasilnya sebagai ibadah dan kebaikan untuk kita bersama keluarga besar Unipar. Lebih baik. Amin. Tambahan lagi. Silakan Pak Lana, Eh, gimana yang mau tambahkan? Untuk pimpinan perguruan tinggi mohon dukungan finansial. Oke. Itu penting ya. Penting banget. Penting gitu. Karena penting. tanpa itu semua, tanpa dukungan moral, tanpa dukungan semua itu kita nggak bisa jalan Bapak. Gitu. Cukup menarik hari Cukup ini. menarik. Cukup seru. Kita jadi tahu LP3M itu seperti apa, Iya. apa aja yang di dalamnya, divisi Kalau apa kemarin aja. itu kan meraba-raba. Iya. Apa ini LP3M? Kalau dimungkinkan ada dosen yang berminat untuk Gabung. mendaftarkan digabung di Gabung. LP3M, Oke, kami terima. silakan Membantu dosen-dosen yang mau kinerja gabung. LP3M Iya. agar lebih baik. Siapa tahu Iya. dengan tambahan tim ya akan jadi lebih baik. Mungkin Dan. Oke, itu aja. Terima kasih, Bu untuk Bu Indah. Indah dan Pak Lana Pak atas Lana. kehadirannya di Terima podcast kasih. kita kali ini. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Dan Salam podcast dulu. Salam Ini. podcast. Nah, Ini bahasa isyarat, bahasa huruf P. isyarat. Oh gitu. Oke. Ah, Oke, oke. sampai ketemu lagi. Dan salam podcast. Podcast.